mohon maaf bukan mulai mendalil nih Pak Mahmud kan. 8 bulan saya mondok. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Mahmud, Bapak-bapak sekalian. Insya Allah malam ini kita dirahmati Allah karena kita bisa berkumpul di sini bersama bersujud kepadanya. Semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah. Baik, Pak Supri juga terima kasih tempatnya. Ini betul yang kata Pak Mahmud ya, Bang Bubun. Ini kita betul-betul tempat ini berkesan. Jadi berawal dari ada salah satu teman kita wafat. Semoga Allah menerima ibadahnya, mengampuninya untuk almarhum Ali, ya Ali Power dikenalnya dulu. Dari situ kemudian kita yasinan. Yasinan dulu masih di warungnya Bu Neng. Di situ dulu. Dari itu ternyata terus solid ini yasinan tahlilan ya, sampailah akhirnya di pabrik waktu itu Ramadan saya ingat gitu ya, berkembang sampai di sini betul. Kemudian ada masjid sekarang. Pesan saya cuma seperti yang saya juga pernah bilang ke Bang Bubun bahwa ketika kita membuat masjid awal-awal itu kita kompak. Awal-awal tuh Islam itu cuma satu, ayo urunan kan gitu kan. Setelah jadi DKM, saya bilang Bapak, hati-hati. Setelah jadi DKM itu setan mulai masuk tuh. Mulai tuh DKM-nya tuh masing-masing menunjukkan egonya. Nah ini hati-hati, saya bilang. Tapi alhamdulillah Bapak bilang enggak, insya Allah. Dan alhamdulillah tetap solid. Tetap solid. Begitu juga dengan di sini ya, Bapak-bapak di sini jangan sampai ada seperti yang Pak Mahmud bilang, saling support. Karena biasa itu di dalam hal urusan kebaikan pasti setan nggak mungkin diem. Pasti itu. Ego saya sama Pak Mahmud juga sama, sering berbeda pendapat, tapi itu biasa gitu. Jangan sampai itu dimasukkan dalam hati gitu ya. Seperti tadi sholat isya, surat At-Takasur itu teman-teman bisa lihat. Di sana memberi nasihat tentang pentingnya kita mengeluarkan apa yang kita punya, bukan menumpuk apa yang kita punya. Begitu juga rakaat kedua Al-Kausar itu mengingatkan kita pentingnya paksakan diri untuk sholat apapun kondisinya. Itu surat Al-Kausar garis besarnya kayak begitu. Saya teringat sebuah pesan dari, kalau saya nggak salah, Imam Al-Ghazali. Ketika kita sulit untuk konsentrasi sholat, maka paling tidak ada 3 yang harus kita ingat. Yaitu yang pertama, ketika kita mengatakan inni wajjahtu wajhiya lillazi
ingat bahwa saat ini kita sedang menghadap kepada Tuhan. Jadi kalau mulai buyar-buyar, paling tidak ada 3 kalimat yang dipesan di situ. Yang kedua yaitu ketika kita membaca Al-Fatihah. Di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita harus konsentrasi. Artinya yang tadinya rada-rada mikirin pekerjaan, balik lagi ke situ. Nah ini 3 ini. Ketika ini wajahtu, iyyaka na'budu, dan yang ketiga ketika kita tahiyat. Tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh, sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah ini, kita sedang mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Paling tidak 3 perkara ini dijaga. Maka insya Allah kita konsentrasi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, bukan mulai mendalil nih Pak Mahmud ya. 8 bulan saya mondok. Ya itu garis-garis besar yang kadang-kadang saya sendiri juga ketika sholat kan error tuh sholat gitu ya, konsentrasinya segala macam, tapi lumayan juga dapat kajian itu 3. Oh ya juga, akhirnya kita jaga ketika ini wajah tuh, yang kedua Al-Fatihah, iyyaka na'budu, yang keempat ketika kita salam, yaitu di tahiyat. Ya itu saja dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama-sama bisa melakukan sholat. Masih hidup ini. Makanya ketika Pak Anwar kemarin, ayo ke Ibaraki, ke masjid. Nah, terus tadi pagi atau kemarin berubah. Enaknya sih ke masjid, musolah dulu, baru nanti besoknya ke masjid, karena 2 hari. Karena kalau hari ini ke masjid, dua-duanya waktunya sedikit-sedikit. Jadi khusus hari ini kita ke sini silaturahim. Kebetulan beliau juga ikut sejak merasakan. Sebelum di masjid ini kita yasinan di pabriknya Pak Supri ya waktu itu. Itu Pak Anwar membawa Ustadz dari Indonesia, Ustadz Taufik Hafid. Terus akhirnya Pak Supri menyewa ini, alhamdulillah. Terus bisa di sini sampai sekarang. Dan mudah-mudahan bangunan ini ya akan jadi masjid. Dan ketika menjadi masjid, perkembangan NU yang sebenarnya adalah pusatnya dari sini. Nahdlatul Ulama. Jadi kalau main besok jadi masjid, namanya kalau bisa langsung Masjid Nahdlatul Ulama aja, keren. Mungkin itu. Dan saya senang sekali ketika Pak Anwar minta ditemenin untuk silaturahim ke musola ini. Kebetulan saya juga ingin setiap pengen kapan datang ke musola ini. Cuma namanya hidup di Jepang, terkadang kebanyakan kesibukan, walaupun ini cuma ngeles saja alasan. Ini pas ada Pak Anwar, apalagi saya nebeng kan mobilnya. Itu alhamdulillah.